Bab 1606. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, galaksi. Dengan sapuan pedang, angin bertiup dan awan menyebar, ruang hancur, dan kekosongan terbelah. Dalam jarak 10.000 meter dan 10.000 zang, bila pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, seperti galaksi yang berputar ke bawah, memanen kehidupan tanpa akhir. Ledakan, ujung pedang tersapu, melolong ke seluruh lapangan, embusan darah naik satu demi satu, dan mayat-mayat mati satu persatu. Pedang itu memenggal kepala puluhan ribu orang suci yang berbudi luhur. Pedang itu memotong dan melukai sejumlah besar orang suci bertato tulang. Pedang itu mengejutkan semua orang suci tulang giok. Pedang itu menyebabkan pasukan orc yang terbentuk secara padat menderita kerugian besar dalam sekejap, dan barisan menjadi kacau. Pedang itu membuat takut pasukan Mozu di sekitarnya, dan semua orang di bawah orang suci tulang giok berpencar ke segala arah, tidak berani berkumpul dalam formasi padat, yang membuat moral pasukan tidak stabil. Anak manusia itu memiliki keterampilan membunuh kelompok yang kuat, jangan biarkan dia terus menggunakan pedangnya, atau orang suci kita yang berbudi luhur akan dibunuh olehnya. Kita tidak bisa membiarkan anak itu terus membantai dengan tidak hati-hati, maju dan bunuh dia. Sialan, kekuatan tempur anak itu sangat kuat, dan tak seorang pun di bawah raja sejati setengah langkah yang menjadi lawannya. Pedangnya bukanlah ancaman bagi orang suci tulang giok. Dia kuat dengan pedangnya, tetapi pedangnya bukanlah keterampilan membunuh kelompok. Bahkan jika dia bisa membunuh orang suci tulang giok, dia akan bisa membunuhnya satu persatu. Apa yang Anda takutkan? Ya, kita memiliki begitu banyak orang bijak tulang giok yang berkumpul, dia tidak bisa membunuhnya, tapi kita malah membunuhnya. Di antara pasukan orc, ada banyak suara yang menyerang Lu Chen. Setelah itu, banyak orang suci dengan tulang giok melompat dan mengepung Lu Chen dari segala arah. Tidak mungkin, larangan penerbangan yang ditargetkan di kota Fenghuo telah menyebabkan para pejuang musuh sangat menderita. Mereka tidak bisa terbang, mereka hanya bisa melompat melawan tekanan larangan, dan mereka dirugikan di hadapan umat manusia yang bisa terbang. Jika bukan karena beberapa ras mereka bersatu dan menghancurkan umat manusia dengan jumlah mereka, mereka tidak akan berani menyerang kota Fenghuo sama sekali. Sudah terlambat untuk menggunakan trik ini lagi. Lu Chen sudah bersiap, jadi dia tidak menebas Xinghe untuk kedua kalinya, tetapi mengambilnya di udara, dan langsung terbang hingga ketinggian 1000 kaki. Di kota Fenghuo, langit setinggi ribuan kaki, yang merupakan ketinggian di luar jangkauan musuh yang kuat. Para pembangkit tenaga listrik orc yang melompat ke udara semuanya sia-sia. Mereka hanya bisa melihat ke arah Lu Chen, tetapi mereka tidak punya pilihan selain segera turun. Keterampilan membunuh kelompok Xinghe memiliki jarak tebasan, dan hanya dapat digunakan di ketinggian rendah, tetapi Lu Chen, yang terbang tinggi di langit, tidak dapat menggunakan pedangnya lagi. Namun, Xinghe milik Lu Chen terlalu jera, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, hanya menggantung di langit akan membawa tekanan besar pada para orc dan iblis di bawah. Tekanan Hei Luo bahkan lebih besar, dan Lu Chen berada tepat di atasnya, tidak bisakah dia panik? Dia sudah direkam oleh Lu Chen Dian. Entah kapan Lu Chen akan turun dari udara, jika ada serangan mendadak terhadapnya, maka dia akan mati. Melihat Lu Chen mengganggu barisan dua ras Warcraft, seperti pedang tajam yang tergantung di atas, menyebabkan kepanikan pada pasukan kedua ras tersebut, Hei Luo tahu bahwa kekalahan telah berakhir. Garis pertahanan pertama di kota Fenghuo belum dipatahkan, dan umat manusia masih bertahan. Kekuatan utama dari 4 ras besar terpaksa terus menyerang lapisan pertama tembok kota, dan tidak ada lagi pasukan yang tersisa untuk mendukung Kuodao. Dan 1 juta tentara yang datang dari celah tersebut hampir menjadi satu-satunya tentara. Jika mereka tidak dapat dengan cepat merebut lapisan kedua tembok kota, akan sulit untuk menahan serangan balik penuh dari umat manusia. Jika Yan Tuo ada di sini untuk menahan Lian Jia, masih ada beberapa peluang, tapi Yan Tuo melarikan diri dengan putus asa. Untuk sesaat, Hei Luo sangat menyesal hingga dia ingin menabrak tembok. Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan memberitahu Yan Tuo bahwa Lu Chen yang membunuh Yan Tiao ada di tembok kota. Tidak apa-apa sekarang, Yan Tuo gagal membunuh Lu Chen, tetapi ditahan oleh klan roh yang kuat, dan Lu Chen malah lari untuk membuat masalah. Keluar dari jalan lebar dan keluar dari kota Suar, Hei Luo membuat keputusan tegas dan memerintahkan pasukan orc mundur. Segera setelah pasukan orc mundur, pasukan iblis yang bertarung berdampingan menjadi panik,
dan mereka yang berani bertarung sendirian juga dengan cepat mundur. Begitu dua balapan di sini mundur, Yao Zu dan Mingzu yang masih menyerang tembok kota kedua terkejut, dan juga buru-buru mundur. Hei Luo, jangan pergi, ayo berjuang sampai akhir. Melihat Hei Luo hendak melarikan diri, Lu Chen menjadi cemas dan berputar-putar di ketinggian, siap mengambil kesempatan untuk menebas Hei Luo. Semua orang suci tulang giok memperhatikan ketinggian. Begitu Lu tenggelam, lompat dan bunuh dia bersama-sama. Melihat ini, Hei Luo panik, dan dengan cepat memerintahkan orang bijak tulang giok dari klan orc untuk mengawasi Lu Chen dan tidak memberi Lu Chen kesempatan untuk turun. Pada saat itu, banyak orang bijak tulang giok dari ras orc mengambil tindakan pencegahan, dan Lu Chen tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Korbankan Zantian, itu harus diturunkan, jika tidak jaraknya terlalu jauh, dan Hei Luo tidak dapat dipotong. Namun, di area dataran rendah, itu adalah jangkauan serangan Jade Bon Sein musuh. Sekarang, ada puluhan ribu orang suci tulang giok dari ras orc di bawah yang berjaga. Jika ada pergerakan di langit, mereka pasti akan bergegas. Jika Lu Chen turun, dia mungkin tidak akan mengenai Hei Luo, dan dia akan dicabik-cabik oleh orang bijak tulang giok yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini, Lian Jia memanfaatkan kemenangan tersebut dan memimpin kerumunan untuk mengejar dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mengalahkan para orc dan iblis dari mundur hingga kalah. Semua pembela lapisan kedua tembok kota turun dan memburu musuh. Lian Jia berteriak keras, dan perintah itu menyebar ke seluruh kota Fenghuo. Dalam sekejap, sejumlah besar prajurit manusia yang ditempatkan di lantai dua tembok kota melompat turun dari tembok kota satu demi satu, mengejar monster dan dunia bawah yang mundur. Yao Zu dan Mingzu tidak berniat berperang, dan menderita banyak korban. Mereka segera mengikuti jejak suku Beast dan Demon, dan kemunduran mereka berubah menjadi kekalahan. Keempat pasukan yang mundur bergabung bersama, dan di bawah pengejaran sengit umat manusia, kekalahan besar terjadi dalam waktu singkat, dan mereka bergegas untuk melarikan diri ke celah tersebut. Namun, dua raja sejati setengah langkah yang bertarung di sisi lain celah masih bertarung apapun hasilnya, dan akibat dari pertempuran terus menyelimuti seluruh area. Banyak dari empat kekuatan ras utama yang dikalahkan tidak terlalu peduli tentang hal itu. Bahkan dengan dampak setelah pertempuran, mereka bergegas ke celah dan melarikan diri. Lu Chen juga ingin turun dan mengejar musuh, memanfaatkan kekalahan dan kekacauan musuh, dia bisa membunuh banyak orang dengan galaksi. Tetapi melihat Yan Tuo belum mundur, dan masih melawan Linghua di bawah tembok kota, mata Lu Chen berbinar, dan dia segera kembali, membidik Yan Tuo dengan pisau. Yan Tuo melawan Linghua tanpa henti, dan hampir ditebas oleh Lu Chen. Untungnya, dia mengembalikan pedangnya dengan cepat dan melepaskan Zantian milik Lu Chen. Lihat pedangnya, Yan Tuo menurunkan pedang Lu Chen, segera membalikkan pedang panjangnya, dan melawan Lu Chen. Tanpa diduga, saat dia menusuk dengan pedang, dia terkena cambuk panjang, menghancurkan kekuatan pedang dan tidak mampu menikam Lu Chen lagi. Linghua lah yang menyelamatkan Lu Chen. Begitu Zantian keluar, Lu Chen menjadi lemah, dan dia harus mengandalkan cairan esensi roh dan pil energi spiritual bergaris biru untuk pulih. Efek dari cairan esensi roh dan pil energi roh berbutir biru secara alami tidak sebaik yang dimiliki oleh 100 dokter lapangan dan Linghua, dan kecepatan pemulihannya sedikit lebih lambat. Jika Linghua menembak lebih lambat, tubuh lemah Lu Chen pasti tidak akan mampu menahan serangan setengah langkah raja sejati. Tapi Lu Chen berani membuat pisau seperti ini, jadi wajar saja dia tidak akan mengolok-olok hidupnya sendiri, yaitu menyapa Linghua terlebih dahulu. Tanpa kerjasama Linghua, dia tidak bisa bertarung terus-menerus dengan raja sejati setengah langkah. Wanita roh sialan, Yan Tuo sangat marah, memutar pedangnya dan mengayunkannya ke arah Linghua. Baru saja, dia merasakan aura Lu Chen telah melemah, dan kondisinya telah menurun drastis. Ini saat yang tepat untuk membunuh Lu Chen. Selama dia menusuk dengan pedang itu, dia pasti akan menusuk Lu Chen ke dalam kanopi berdarah, memaksa roh primordial Lu Chen keluar, dan menghancurkannya dalam satu gerakan. Namun serangan Linghua terlalu tepat waktu, menyebabkan dia gagal, dan dia akan menjadi hantu jika tidak marah. Dan kekuatan bertarung Linghua juga kuat, dia tidak bisa dikendalikan meskipun dia mencoba yang terbaik. Setelah dia melawan Linghua selama beberapa gerakan, Lu Chen sudah pulih dan mulai membelah langit lagi. Setelah Lu Chen melakukan tebasan, Linghua pasti menebusnya, memblokir serangan balik Yan Tuo.
Yan Tuo menyaksikan tanpa daya saat Lu Chen sedang minum air dan meminum pil, tetapi dia tidak dapat memanfaatkannya untuk mengejarnya, jadi dia sangat marah sehingga 7 lubangnya dipenuhi asap, dan dia memuntahkan 3 liter darah. Selanjutnya, Lu Chen melakukan hal yang sama, dan dalam siklus ini, karena dia tidak bisa membunuh Yan Tuo, dia juga dibunuh oleh Wu Yan Tuo, jadi dia terus berlarut-larut seperti ini. Namun, di sisi lain, pasukan dari 4 ras telah lama dikalahkan. Mereka bergegas keluar dengan putus asa, dan kebanyakan dari mereka telah melarikan diri. Namun, masih ada sejumlah kecil orang yang tidak sempat bergegas keluar, dan dicegat oleh pasukan murahan yang mengepung dan memusnahkan mereka. Saat ini, Yan Tuo sadar, mengapa Lu Chen datang untuk bertarung dengannya. Ini adalah strategi penguatan. Saya ingin menyeretnya saat ini dan mencegahnya keluar dari pertempuran. Ketika pertempuran di sisi lain telah selesai dan Lian Jia kembali, dia akan mati. Lian Jia adalah raja sejati setengah langkah, kekuatan tempurnya sebanding dengannya. Lian Jia, Lu Chen, dan wanita ras roh, ketiganya bisa mencabik-cabiknya. Lu Chen, kamu sangat beracun. Semakin Yan Tuo memikirkannya, dia menjadi semakin ketakutan, dan semakin dia memikirkannya, semakin marah dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Saya bukan ahli keracunan, di mana saya diracuni. Lu Chen tersenyum sambil meminum air suci. Kamu ingin menggunakan bala bantuan untuk menyeretku sampai mati di sini, itu benar-benar jahat dan keji. Setelah Yan Tuo selesai berbicara, tiba-tiba dia menebaskan pedangnya dengan sekuat tenaga, menebas kekuatan cambuk Beng Lingua, lalu melompat, lelaki itu melompat ribuan kaki jauhnya, dan bergegas menuju celah. Tidak, iblis tua ini telah mengetahui niatku dan akan melarikan diri. Lu Chen berkata dengan cemas sambil meminum banyak pil energi spiritual bergaris biru. Aku akan mengganggunya. Lingua memulai langkah ringan kekaisaran, dan dengan sekilas sosoknya, dia langsung menuju ke Yan Tuo. Pada saat Lu Chen selesai meminum obat mujarab, memulihkan kondisinya, dan mengejarnya, semuanya sudah terlambat. Lu Chen mengejar sampai ke celah, hanya untuk melihat Lian Jia memimpin kerumunan untuk memusnahkan musuh yang tersisa, tetapi Lingua dan Yan Tuo tidak terlihat. Lu Chen, ini saat yang tepat untuk datang, bantu bunuh musuh yang tersisa. Lian Jia sedang membunuh di antara kelompok musuh, ketika dia melihat sosok Lu Chen muncul, dia langsung berteriak. Komandan Lian, apakah kamu melihat Raja Ling? Lu Chen terbakar kecemasan, tetapi dia tidak tega memusnahkan sisa-sisa musuh. Ada celah di depan, jika Lingua mengusir Yan Tuo, kekuatan utama klan musuh ada di luar, Lingua mungkin tidak akan pernah kembali. Lingua mengejar dan membunuh Yan Tuo, dan berlari ke celah. Lian Jia memenggal kepala klan musuh yang kuat dengan pedang, dan kemudian membalas. Kenapa kamu tidak menghentikan Raja Roh? Lu Chen terkejut. Aku sedang berjuang, sudah terlambat untuk berhenti. Jalan Lian Jia, aku akan keluar dan mencarinya. Lu Chen menjadi cemas, berbalik dan berlari menuju celah. Tunggu, jangan pergi, terlalu banyak musuh di luar, aku tidak bisa keluar dan menyelamatkanmu kembali. Lian Jia berkata dengan cemas. Namun, Lu Chen mengabaikan nasihatnya, dan terus bergegas menuju celah, dengan satu tangan sudah dimasukkan ke dalam Chaos Orb. Saat ini, dia membutuhkan Da Jiao untuk keluar membantu. Bagaimanapun, Jiao besar itu cepat, dan dia tidak berada di bawah Yu Guangbu. Jauh lebih baik baginya untuk pergi keluar dengan Jiao daripada pergi sendirian. Namun saat berikutnya, tangannya yang memegang Jiao besar itu terhenti, karena ia melihat dua orang berlari mundur dari celah tersebut. Salah satunya adalah Luang, yang lainnya adalah Lingua. Semua pasukan dari 4 ras utama lolos melalui celah tersebut. Mereka yang tidak dapat melarikan diri telah dikepung dan dibunuh oleh umat manusia, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Lawan Luang, Raja Yaozu setengah langkah yang sebenarnya, merasa tidak ada gunanya bertarung, jadi dia melompat keluar dari pertempuran dan berhenti melawan Luang. Pada saat itu, Yan Tuo dikejar oleh Lingua, berlari ke dalam celah, dan diantar kembali oleh Raja setengah langkah dari klan monster. Melihat Yan Tuo telah lolos dari lahir, Lingua tidak punya pilihan selain kembali bersama Luang. Kecepatan Yan Tuo itu sangat cepat, saya tidak bisa mengejarnya. Melihat Lu Chen, Lingua tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kali ini sudah takdirnya, dan kepalanya akan dipenggal lain kali. Lu Chen terkekeh dan merasa lega. Selama Lingua baik-baik saja,
berapa nilai nyawa Yan Tuo? Raja Ling, ada banyak orang dari 4 ras besar, jadi jangan tinggalkan kota Fenghuo untuk bertarung, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Lu Wang memberi peringatan dan ikut berperang untuk memusnahkan sisa-sisa musuh. Tidak banyak sisa yang tidak dapat melarikan diri, tetapi lebih dari 100.000 orang, tidak banyak yang kuat, dan kekuatan tempur mereka sangat lemah. Di bawah pengepungan 700.000 hingga 800.000 ras manusia, mereka tidak dapat bertahan lama sebelum dibantai. Sebagian besar dari jutaan musuh yang menyerbu melarikan diri, dan tidak banyak yang terhapus. Melihat mayat musuh di medan perang, Lu Wang tidak bisa menahan cemberutnya. Alasan mengapa dia memberi perintah untuk tidak menutup celah adalah untuk membiarkan musuh terus masuk, dan kemudian memusatkan kekuatannya untuk mengepung dan memusnahkan kelompok musuh ini di jalan lebar. Namun, dia masih meremehkan kekuatan tempur musuh dan melebih-lebihkan kemampuan bawahannya dalam mencegat dan membunuh. Di bawah kekalahan besar-besaran, sebagian besar musuh masih menerobos celah dan melarikan diri. Semua orang mematuhi perintah, serang musuh di celah dengan seluruh kekuatan mereka, dan tutup celah itu secepat mungkin. Lu Wang melihat celah tersebut, dan musuh terus masuk, mencoba memperlebar celah tersebut, maka ia hanya memerintahkan celah tersebut ditutup, dan tidak lagi memberikan kesempatan kepada musuh untuk menerobos. Kali ini, Lu Wang secara pribadi memimpin tim yang terdiri dari 700.000 hingga 800.000 orang untuk menyerang musuh yang menyerbu masuk melalui celah tersebut. Dengan kerja sama dari para pembela yang ditempatkan di celah tersebut, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, semua musuh akhirnya diusir dan celah yang sangat besar itu diblokir. Melihat bahwa serangan terhadap kota Fenghuo gagal dan 4 ras besar menderita kerugian besar, Raja Yaozu setengah langkah yang sebenarnya harus memerintahkan gencatan senjata, dan jutaan pasukan mulai mundur dari kota Fenghuo. Melihat situasi keseluruhan telah diputuskan, Lu Wang meninggalkan tembok kota dan kembali ke markas bersama Steward Liao. Komandan Lu, kemenangan hari ini dalam mempertahankan kota, kenapa kamu tidak senang? Dalam perjalanan, pramugari Liao mau tidak mau bertanya ketika dia melihat wajah muram Lu Wang. Saya telah menjadi raja sejati setengah langkah selama bertahun-tahun, dan kekuatan Liu He secara samar-samar telah terbentuk, tetapi selalu tinggal setengah langkah lagi sebelum saya dapat menerobos. Lu Wang menghela nafas, jika aku mencapai Liu He dan menerobos ke alam raja sejati, bagaimana monster mati itu bisa bertarung denganku begitu lama hari ini? Aku sudah dipenggal. Jika Komandan Lu telah mengambil langkah itu dan menjadi raja sejati, raja ras monster setengah langkah yang sebenarnya tidak akan memiliki kesempatan untuk melawanmu. Kepala pelayan Liao tersenyum. Memang benar, raja yang sebenarnya tidak berperang, ini adalah aturan yang tidak berubah di negeri kekacauan. Lu Wang mengangguk, dan berkata lagi, saya hanya marah. Selama bertahun-tahun, lawan saya selalu iblis mati itu. Wilayah saya belum dinaikkan, dan tingkat kultivasinya tidak berubah. 2 orang telah berjuang untuk itu, bertahun-tahun. Saya belum memutuskan pemenangnya, saya sudah lelah bermain. Komandan Lu sangat berbakat, dan sudah bertahun-tahun sejak dia menjadi raja sejati setengah langkah. Cepat atau lambat, dia akan mengambil 1 langkah maju. Pramugara Liao tersenyum dan berkata begitu. Dia bisa mendengar kebenaran dalam kata-kata Lu Wang. Lu Wang tidak mau menjadi raja sejati setengah langkah selama sisa hidupnya, tetapi ingin menjadi raja sejati. Hanya saja tidak mudah untuk menjadi raja sejati. Bahkan jika Anda setengah langkah raja sejati, Anda hanya sedikit kekurangan terobosan, tetapi Anda tidak akan bisa untuk menerobos dalam hidupmu. Faktanya, Lu Wang bukanlah Kaisar Miao, dan bakatnya tidak terlalu tinggi. Tanpa dukungan sumber daya kelas atas, kemungkinan menembus ambang batas raja yang sebenarnya sangat rendah. Justru karena inilah Lu Wang memperlakukannya seperti tamu kehormatan, dan berusaha keras untuk menyenangkannya, demi sumber daya kelas atas dari istana Pangeran Chang. Namun, sumber daya di negeri yang kacau itu langka, dan kota tuan tidak peduli dengan sumber daya, jadi sumber daya kelas atas kota Fenghuo sudah cukup habis, jadi Lu Wang tentu saja sangat perhatian. Tentu saja, selama Lu Wang membantu Raja Chang melakukan pekerjaannya dengan baik dan menggunakan tangan musuh untuk membasmi Lu Chen, tentu saja akan ada imbalan yang besar. Di tingkat Lu Wang, Raja Chang tidak lagi memberi penghargaan pada sumber daya biasa, tetapi harus memberi penghargaan pada sumber daya kelas atas. Oleh karena itu, maksud dari perkataan Lu Wang adalah mereka ingin mendapatkan sumber daya kelas atas secepat mungkin.
Terimalah kata-kata berharga Stewart Liao. Melihat Stewart Liao tidak berkata apa-apa, Luoang tidak punya pilihan selain mengatakannya. Meskipun apa yang baru saja dia katakan sangat kabur, itu untuk menguji Stewart Liao. Meskipun Lu Chen belum terbunuh, ini hanya masalah waktu, jadi dia ingin mendapatkan hadiah Raja Chang sesegera mungkin, dan dia berharap pengurus Liao dapat membantu. Tapi butler Liao tidak menjawab, dan saya tidak tahu apakah dia mengerti maksudnya. Ini membuatnya kecewa. Ngomong-ngomong, saat aku datang ke kota Fenghuo kali ini, Raja Chang memintaku untuk membawakan hadiah pertemuan, yang untukmu. Tetapi setelah saya datang ke kota Fenghuo, saya terlalu sibuk berdiskusi dengan Anda, dan saya melupakan masalah ini. Itu dosa. Untungnya saya ingat sekarang, hadiah pertemuan ini diberikan kepada Anda, dan aku harap kamu tidak menyalahkanku. Tiba-tiba, pramugara Liao mengeluarkan sebuah kotak brokat dan menjejalkannya ke tangan Luoang. Mata Luoang berbinar, dan dia segera membukanya, hanya untuk melihat 10 pil di dalam kotak brokat. 10 Saint Pills, masing-masing dengan 9 pola. Pil suci 9 pola. Pada saat itu, mata Luoang berkaca-kaca. Dia ditempatkan di kota Fenghuo, yang pahit, melelahkan dan berbahaya, dan dia hanya mendapatkan 10 pil Saint 7 pola dalam sebulan. Namun, pil bijak 7 pola bukanlah ramuan kelas atas, pil 8 pola hampir tidak dianggap sebagai pil kelas atas, dan 9 pola adalah pil kelas atas yang sebenarnya. Kekuatan pengobatan dan efek Jiwen Saint Pil sangat tinggi, 10 kali lipat dari Bawen. Dan 8 pola itu 10 kali lipat dari 7 pola. Namun tingkat kesulitan pemurnian Jiwen Saint Pil 10 kali lipat dari Bawen, dan Bawen 10 kali lipat dari Kiwen. Bisa dibayangkan betapa berharganya Jiwen Saint Pil. Di pasaran, hampir tidak ada Jiwen Saint Pils yang dijual. Kalaupun ada, tidak terjangkau oleh masyarakat awam. Adapun upacara pertemuan yang dipersembahkan oleh Raja Chang, 10 pil bijak 9 pola secara langsung, apakah Luoang tidak bersemangat? Yang paling penting adalah efek dari satu ramuan 9 pola tidak dapat ditandingi oleh 107 pola ramuan. Itu sama sekali bukan masalah level. Inilah alasan mengapa anggota Legiun Fanatik meningkatkan wilayah mereka dengan sangat cepat setelah berlatih. Ini juga alasan mengapa Lu Chen harus berpartisipasi dalam pil taruhan Kong Er dan Wu Xiu. Kumpulan pil bijak 7 pola yang dimenangkan dalam kontes bijak masih belum cukup kuat. Itu hanyalah ramuan transisi setelah semua Legiun Fanatik menjadi suci. Lu Chen ingin memenangkan 10.000 pil binatang tingkat ke-11 Wu Xiu, dan menyempurnakan sejumlah besar pil suci 9 pola, untuk mendorong alam suci Legiun Fanatik ke puncak lagi. Ini hanya upacara pertemuan. Setelah menyingkirkan Lu Chen, Raja Chang masih memiliki lebih banyak hadiah untuk pil suci 9 pola. Butler Liao berkata pada Luoang sambil tersenyum lagi. Sebelum pengurus Liao datang ke kota Fenghuo, hadiah pertemuan yang dibawakan oleh Raja Chang tidak ditujukan untuk Luoang. Selama ada yang bisa membantu Stewart Liao membasmi Lu Chen, itu akan diberikan kepadanya. Sekarang, Luoang bertekad untuk menyelesaikan masalah ini untuk Raja Chang, jadi hadiah pertemuan ini secara alami diberikan kepada Luoang. Namun, hadiah pertemuannya bukanlah 10 pil suci 9 pola, melainkan 20. Pramugara Liao mengambil 10 potong lainnya secara pribadi. Terlebih lagi, jika bukan karena Luoang Hou yang sedang terburu-buru dan ingin meminta keuntungan terlebih dahulu, dia bahkan mungkin tidak akan memberikan 10 pil suci 9 pola ini. Terima kasih, Pramugari Liao. Memegang 10 pil bijak 9 pola, Luoang tidak bisa menahan rasa gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Meskipun pil Jiwen Saint tidak banyak, itu sudah cukup baginya untuk meningkat sedikit dalam waktu 15 hari. Mungkin mustahil untuk menembus alam raja sejati, tapi itu pasti akan membawa Anda lebih dekat ke alam raja sejati, dan bahkan meningkatkan kekuatan tempur Anda. Tentara musuh telah mundur, dan pertempuran telah usai. Di kota Fenghuo, ada banyak orang suci yang bersukacita, dan yang bersukacita adalah Lu Chen. Tidak ada keraguan bahwa selain raja sejati setengah langkah, Lu Chen adalah sosok paling kuat dalam pertempuran ini. Dalam hal jumlah musuh yang terbunuh, Lu Chen adalah yang paling banyak, bahkan lebih buruk dari Lian Jia. Dengan serangan pedang, puluhan ribu orang bijak yang saleh berubah menjadi abu. Teknik pembunuhan kelompok yang begitu kuat, apalagi Lian Jia, bahkan Luoang pun tidak, hanya Lu Chen yang memilikinya. Dalam hal jumlah orang suci pembunuh tulang giok, Lu Chen masih yang terbanyak.
Selama seluruh pertempuran mempertahankan kota, Lu Chen hampir tidak berhenti berperang, dari tembok kota hingga ke dasar kota, dia terus membunuh, dan jumlah orang suci tulang giok yang mati di bawah pisaunya tidak dapat dihitung. Meskipun Lian Jia adalah manusia setengah langkah, dia harus bertarung dan memerintah, dan sering kali ditahan oleh manusia setengah langkah musuh, jadi dia tidak bisa membunuh terlalu banyak orang sama sekali. Namun, Lu Chen hanyalah seorang yang mulia emas, bahkan bukan seorang suci. Inilah yang dikagumi semua orang suci. Bahkan Lian Jia menunjukkan kekagumannya pada Lu Chen. Aku menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya, kamu tidak membual, kamu benar-benar kuat, dan kekuatan tempurmu tidak kalah dengan milikku. Lian Jia memandang Lu Chen dengan gembira, dan berkata, ada lebih banyak orang kuat sepertimu di kota Fenghuo, ini adalah keberuntungan umat manusia, dan kemalangan ras musuh. Komandan Lian terlalu dibesar-besarkan. Saya hanya seorang yang mulia emas. Kekuatan tempur saya biasa-biasa saja, jadi saya tidak bisa menampilkannya di atas panggung. Lu Chen tampak rendah hati, tetapi merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Lian Jia menaruh topi tinggi padanya, yang jelas bukan hal yang baik, pasti ada rencana untuk itu. Jika kamu memiliki kekuatan tempur ini, jangan pertahankan tembok kota kedua, sungguh sia-sia. Lain kali musuh menyerang, aku akan mengaturmu untuk pergi ke tembok kota pertama dan bertarung di garis depan. Apa yang dikatakan Lian Jia selanjutnya membenarkan kekhawatiran Lu Chen. Ya, aku punya masalah, yaitu sekali aku bertarung, aku perlu istirahat selama 10 hari, kalau tidak aku tidak akan bisa pulih, dan aku tidak akan bisa pergi ke medan perang. Lu Chen mengenakan topi tinggi yang dilemparkan oleh Lian Jia. Tapi Lian Jia ingin membuat perjanjian baru dengan Lu Chen, dan Lu Chen tidak mau menerimanya. Musuh memiliki raja sejati setengah langkah, dan Lu Chen tidak bisa terus bertarung sendirian. Dia membutuhkan dukungan legiun untuk bertarung. Klan musuh memiliki terlalu banyak musuh, bagaimana dia bisa memimpin legiun fanatik untuk bertarung di tembok kota pertama? Legiun Zelot secara keseluruhan belum disucikan, dan batas kekuatan tempurnya sudah terlihat dalam pertempuran. Hari ini, menghadapi kekuatan non-utama musuh, mereka gagal bertempur sampai akhir. Jika legiun mengikuti Lu Chen ke tembok kota pertama dan menghadapi kekuatan utama musuh, bagaimana mereka akan bertarung? Selain itu, Zuo Sue memberitahu Lu Chen bahwa dia pasti akan mendapatkan masa pelatihan 10 hari. Lu Chen secara alami mengikuti keledai itu menuruni bukit, dan meminta legiun itu berlatih selama 10 hari. 10 hari, lalu 10 hari. Lian Jia tidak memaksa Lu Chen, dia ingin mengatur agar Lu Chen pergi ke garis depan, yang merupakan pengakuan atas kekuatan tempur Lu Chen, dan dia percaya bahwa Lu Chen adalah pemborosan bakat di lini kedua, bukan Lu. Keinginan Wang untuk membunuh Lu Chen. Hanya saja Lu Chen tidak tahu bahwa Zuo Sue telah memenangkan Akademi Tianhuang untuk berlatih selama 15 hari, bukan 10 hari. Setelah turun dari medan perang dan kembali ke kamp, Lu Chen mengetahui berita yang tidak terduga, dan dia sangat bahagia untuk sementara waktu. Waktu pelatihan 15 hari sangat singkat bagi para pejuang, dan itu cepat berlalu, dan mereka tidak bisa keluar dari alam manapun. Namun di masa berbahaya ini, bagi fanatikal Legion, 15 hari untuk berlatih bukanlah hal yang terlalu sedikit, dan itu sangat berharga. Karena berkah energi bumi para dewa dan daging, budidaya seluruh anggota Legiun di alam yang mulia telah meningkat pesat, dan semuanya telah mengembangkan tubuh emas, dan mereka juga telah mencapai puncaknya, tingkat kesempurnaan, yang hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi orang suci. Konsentrasi aura di kota Fenghuo cukup tinggi. Selama prajurit Legiun berkultivasi dengan baik, dalam waktu 15 hari, sangat mungkin untuk menembus alam suci. Tapi Lu Chen, sangat mustahil bagi kota Fenghuo untuk melepaskan diri dari martabatnya dan menjadi orang suci. Setiap orang menggandakan pil mulia 9 pola, tetapi harus diminum dengan syarat obatnya dapat dikontrol, jika tidak tubuh akan meledak, dan semuanya akan menjadi apa-apa. Lu Chen menyuruh semua orang di Legiun untuk memanfaatkan kesempatan ini dan memastikan tidak mati karena meminum pil. Lu Chen memberitahu Fei Long dan yang lainnya beberapa hal, dan kemudian meminta semua orang di Legiun untuk kembali ke tendanya untuk berlatih, dan dia akan pergi. Selama 15 hari, dia tidak ingin berada dalam keadaan linglung di kota Fenghuo. Auranya terlalu tinggi untuk dilatih. Itu hanya membuang-buang waktu, jadi sebaiknya dia keluar dan berbisnis. Setelah dihitung,
Hampir waktunya pertarungan alkimia Kong Er dan Wu Xiu. Dia ingin meninggalkan kota Feng Huo, pergi ke Danzu, memasuki kuil dan berpartisipasi dalam pertarungan alkimia antara dua idiot itu. Dia ingin memenangkan taruhan Wu Ti. 10.000 pil binatang tingkat ke-11. Ini dapat mengatasi masalah tidak adanya persediaan Ji Wen Sein pil setelah fanatik Legion menjadi orang suci. Kumpulan pil Sein 7 pola yang dimenangkan dari kontes Sein tidak banyak jumlahnya, dan hanya dapat digunakan untuk transisi sementara, pada dasarnya tidak cukup untuk diminum oleh 5.000 Legion fanatik selama beberapa hari. Membandingkan pil bijak 7 pola dengan pil bijak 9 pola, potensi dan efeknya 100 kali lebih buruk. Tubuh para legioner diberkati dengan darah Kaisar Bisman, yang dapat menahan banyak potensi. Potensi pil suci 7 pola jauh lebih buruk daripada pil suci 9 pola. 10 pil bijak 7 pola. 40.000 hingga 50.000 pil suci 7 pola paling banyak cukup untuk mengkonsolidasikan wilayah baru seluruh pasukan fanatik. Oleh karena itu, penyempurnaan pil suci 9 pola sudah dekat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin merugikan kemajuan Zealot Legion. Kamu ingin meninggalkan Beacon City. Mendengar Lu Chen hendak pergi, Zuo Sue sangat terkejut. Kota Feng Huo sedang berjalan lancar. Sebagai pemimpin Legion fanatik, bagaimana Lu Chen bisa pergi saat ini? Ya, ada sesuatu yang penting yang harus aku tinggalkan, dan aku akan mencoba kembali dalam 15 hari. Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, jika saya tidak kembali, Legion fanatik akan diserahkan kepada Anda, Dekan. Saya harap Anda tidak membiarkan Legion fanatik pergi ke medan perang, dan membantu Legion fanatik untuk bertarung sampai aku kembali. Bagaimanapun, kota Feng Huo agak jauh dari Danzu, dan butuh banyak waktu untuk bolak-balik, dan Lu Chen tidak yakin dia bisa kembali tepat waktu. Biarkan aku pergi, pasukanmu hanya mendengarkanmu, aku tidak bisa memerintahkannya. Zuo Sue menggelengkan kepalanya, aku sudah memesan Fei Long dan yang lainnya. Saat aku tidak ada, semuanya akan mengikuti pengaturanmu. Kata Lu Shen, masalahnya adalah, Lu Wang dan Stewart Liao mengincarmu. Saya ingin memimpin pasukan, tapi saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Zuo Sue menghela nafas, dan berkata, setelah 15 hari berlalu, Lu Wang pasti akan memerintahkan Legion fanatik untuk mencapai tembok kota pertama. Perintah militer di kota Feng Huo sangat ketat, dan tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Legion Zealot sedang menunggu agar kamu kembali. Kamu adalah dekan, kamu harus menemukan jalan, semua orang di fanatik Legion juga muridmu, kamu tidak bisa hanya melihat mereka kalah. Kata Lu Shen, ini, Zuo Sue tercekik untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Yah, dekan hanya bisa melakukan yang terbaik, tapi tidak ada jaminan bahwa dia bisa melakukannya. Hal yang saya lakukan kali ini sangat penting, dan saya tidak boleh melewatkan waktu. Jadi saya harus keluar di titik ini. Kata Lu Chen, sebelum krisis di kota Feng Huo selesai, tidak ada yang bisa pergi, bagaimana caramu pergi? Zuo Sue, tempat tua, sungai beracun. Lu Chen tersenyum, masalahnya adalah, meskipun klan musuh telah mundur, mereka mengepung kota Feng Huo di luar. Kamu tidak bisa keluar sama sekali, dan kamu tidak bisa memasuki tanah yang kacau, apalagi sungai beracun. Zuo Sue berkata begitu, lalu apa yang harus dilakukan? Mendengar ini, Lu Chen benar-benar tercengang, dia tidak menyangka ini. Satu-satunya cara untuk meninggalkan kota adalah dengan persetujuan penguasa kota. Zuo Sue Dao, Tuan kota akan menemuiku. Lu Chen melihat ke menara tinggi di tengah kota, di mana pemilik kota-kota Feng Huo berada, tetapi pemilik kota hampir tidak melihat siapapun, bahkan Lu Wang beberapa kali pun tidak. Jika penguasa kota ingin memberi perintah, itu akan disampaikan secara langsung, tanpa menunjukkan wajahnya sama sekali. Tidak akan, Zuo Sue berkata langsung. Kalau begitu, kamu tidak berbicara apa-apa. Kata Lu Shen, tapi masih ada satu orang yang bisa menyetujuinya, dan itu adalah Panglima Perang, Lu Wang. Zuo Sue menghela nafas lagi, dan berkata lagi, tetapi bajingan dari Lu Wang itu sangat sombong. Untuk naik ke Raja Surga, dia tidak ragu-ragu untuk menyenangkan pengurus Liao dengan segala cara yang mungkin. Jika dia bersikeras membunuhmu, tidak mungkin menyetujui Anda untuk tetap hidup. Anda tidak apa-apa untuk mati. Itu tidak pasti. Lu Chen mencibir, lalu berkata, aku punya cara untuk membuatnya membuka gerbang belakang kota dengan patuh, dan menyapaku sepanjang jalan keluar.
Kamu akan mati jika tidak melakukannya, tidak menyombongkan diri. Zuo Sue memutar matanya, dan berkata dengan marah, Tuan kota bukanlah ayahmu, dan Chang Wang bukanlah kerabatmu. Luoang akan mengabaikanmu. Tentu saja Luoang tidak akan membodohiku, tapi dia akan melakukan alkimia burung, terutama alkimia tingkat tinggi. Kata Lu Chen, tarik ke bawah, para pejuang menghormati Dan Xiu, tapi bagaimana dengan Dan Xiu? Di benua tengah, ada banyak alkemis, dan status mereka tidak dianggap tingkat tinggi. Orang-orang di level Luoang akan menjadi raja sejati, jadi mereka tidak melakukannya, tentu saja memberikan wajah apapun kepada Sundan. Zuo Sue menggelengkan kepalanya, dan berkata, bahkan jika kamu adalah yang mulia alkimia peringkat 9, kamu mungkin tidak dapat menahan Luoang. Lalu apa yang diperlukan untuk menahan diri? Alkimia hampir sama, semakin tinggi pangkatnya, Luoang akan semakin dihormati. Zuo Sue berkata begitu. Oke, segera cari Luoang. Oke, segera cari Luoang. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira, menjentikkan jarinya, dan hendak pergi ke markas pertempuran. Zuo Sue merasa cemas, dan meraih Lu Chen, kamu hanya Danzun, mengapa kamu ingin Luoang membiarkanmu keluar kota? Din, aku bukan Danzun lagi, aku sudah menjadi Pilsage. Lu Chen tersenyum dan mengatakan yang sebenarnya agar Zuo Sue tidak terus khawatir. Bukankah kamu adalah yang mulia alkimia 9 pola sebelumnya? Itu sebelumnya, kapan kamu maju? Beberapa waktu lalu. Baiklah, Zuo Sue tercekik, merasa kepalanya tidak cukup, mengapa Lu Chen menaikkan status Dan Xiu tanpa mengeluarkan suara. Jika Lu Chen mengenakan jubah alkimia, sebagai dekan, bukankah dia harus mengatakannya dengan hormat? Pada level Sage Tulang Giok, status seni bela diri sangat tinggi, jadi Anda tidak perlu memberi hormat pada alkimia. Namun, menghadapi perkataan Dan Seng, kita tetap harus menghormatinya. Setelah saya mengungkapkan identitas saya kepada Luoang, dia harus mengizinkan saya meninggalkan kota. Lu Chen tersenyum. Belum tentu demikian. Sekarang pemilik kota tidak mempedulikan banyak hal, dan Luoang hampir menjadi pemimpin tertinggi di kota Fenghuo. Zuo Sue berkata, kota Fenghuo sekarang dalam keadaan tertutup, tidak diperbolehkan masuk, dan berita diblokir dari dunia luar. Jika dia tidak menjual wajah Danzong, setelah membunuhmu, Danzong tidak akan tahu, jadi Luoang mungkin bukan burung sepertimu. Tidak masalah, jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu tahu bahwa Luoang Niao tidak menyukaiku? Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia mengabaikan nasihat Zuo Sue dan langsung berlari ke arah komandan. Zuo Sue mengkhawatirkan Lu Chen, jadi dia buru-buru mengikutinya. Setidaknya dengan kehadirannya, Luoang tidak berani melakukan apapun pada Lu Chen saat itu juga. Markas pertempuran juga berada di pusat kota Fenghuo, di sebelah menara utama kota. Namun markasnya tidak besar, dan ketinggian bangunannya hanya beberapa puluh kaki. Menara utama kota ini tingginya ratusan kaki, yang tidak berarti apa-apa. Di pintu masuk departemen komando, Lu Chen tiba-tiba menoleh dan melihat. Selain Zuo Sue, ada juga Linghua. Kamu tidak berlatih, kenapa kamu ada di sini? Lu Chen merasa sangat bingung, mengapa Linghua terlihat seperti bayangan, dia akan pergi kemanapun dia pergi. Apakah sangat lengket? Tidak peduli bagaimana kamu memandang Linghua, sepertinya dia tidak begitu mencintainya sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Hubungannya dengan Linghua hanya sebatas sahabat atau kawan seperjuangan, sama sekali tidak ada hubungan emosional seperti itu. Aku tidak mau berlatih. Aku sedikit bosan. Aku ingin pergi keluar bersamamu. Linghua berkata begitu. Tidak ada yang bisa dilakukan, dan tidak ada yang menyenangkan untuk dilakukan. Saya hanya ingin pergi ke Danzu. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata langsung. Biasanya, jika Linghua berlarian bersamanya, itu tidak masalah. Tapi sekarang di kota Fenghuo, dia menjadi sasaran, seluruh pasukan fanatik berada dalam bahaya, dan kekuatan tempur Linghua tinggi. Tentu saja, dia berharap Linghua akan tinggal dan duduk di kota, daripada pergi ke Danzu bersamanya untuk menyaksikan keseruannya. Yah, aku tahu apa yang akan kamu lakukan di Danzu, jadi aku ingin pergi dan melihat kegembiraannya. Kata Linghua, kamu bukan Dan Xiu, apa serunya pergi ke sana? Lu Chen semakin mengerutkan kening. Alasan Linghua terlalu dibuat-buat sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Untuk melihat Dou Dan, seseorang harus menjadi Dan Xiu agar bisa mengerti. Orang awam mungkin tidak melihat apapun,
dan bahkan mungkin menganggapnya membosankan. Linghua, jelas bukan untuk mengawasi Dou Dan, tapi untuk mengawasinya. Lalu mengapa Linghua ingin mengawasinya? Kalau begitu aku tidak tahu. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Lu Chen bertanya seperti ini. Ekspresi Linghua tetap tidak berubah, dia hanya bersenandung dan tidak berkata apa-apa lagi. Kamu naksir aku? Lu Chen hanya menanyakan pertanyaan itu. Wajah Linghua memerah, tapi dia tetap bersenandung, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Kau mencintai saya? Lu Chen melangkah lebih jauh dan mengajukan pertanyaan yang berani, yang bahkan mengejutkan Zuo Sue. Di sisi lain, Linghua menundukkan kepalanya, masih bersenandung, lalu tidak ada lagi. Lu Chen, selamat. Zuo Sue tertawa keras, dan berkata, Raja Ling adalah bakat seni bela diri yang sangat indah, orang biasa tidak mampu membelinya, dan sekarang kamu diberkati. Baiklah, saya bercanda dengan Raja Ling, mengapa dekan menganggapnya serius? Dengan senyum masam di wajah Lu Chen, dia merasakan satu kepala dan dua kepala besar. Jika Linghua benar-benar jatuh cinta padanya, maka dia tidak akan sebodoh itu. Setelah dia mencoba ini, dia langsung menanyakan satu jiwa 3 kali, dan dia menemukan sesuatu. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Linghua tidak jatuh cinta padanya, dia juga tidak naksir dia, tetapi memiliki tujuan lain. Adapun tujuannya, Lu Chen masih belum bisa menebaknya. Tapi Lu Chen yakin bahwa terakhir kali api langit padam ada hubungannya dengan Linghua. Sebab, orang lain tidak bisa memadamkan api langit, tapi tubuh roh es bisa. Linghua adalah tubuh roh es yang langka. Apalagi Linghua berada di kawasan Istana Qingming, dan bisa juga dikatakan berada di tempat turunnya api langit. Tidak masalah apakah kepala sekolah itu serius atau tidak, kuncinya adalah apakah Raja Roh itu serius atau tidak. Zuo Sue tertawa terbahak-bahak, mengolok-oloknya. Faktanya, Zuo Sue dapat melihat bahwa Lu Chen sedang bercanda, dan bahkan Linghua menanggapi lelucon tersebut, tentu saja dia tidak menganggapnya serius. Bagaimana hal itu bisa benar? Raja yang agung, jika itu bukan lelucon, bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia menyukai Lu Chen di depan orang luar? Jika Anda benar-benar menyukainya, Anda harus memberitahu Lu Chen dengan tenang, dan Anda tidak akan pernah membicarakannya dengan santai. Raja ini serius. Linghua tampak serius, dan mengatakan sesuatu dengan serius, yang langsung menjatuhkan Lu Chen dan Zuo Sue. Ini, untuk sesaat, Lu Chen merasa pikirannya menjadi kosong. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Linghua. Oke, jangan katakan apa-apa, pergilah ke Danzu bersamaku. Ketika dia sadar kembali, Lu Chen tidak punya pilihan selain menyerah, dan Linghua dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun Linghua memiliki tujuan tertentu, dia tidak bermaksud menyakitinya, itu sudah cukup, dan tidak ada hal lain yang penting. Markas besar dijaga oleh penjaga, tetapi penjaga mengenali Zuo Sue, dan setelah mendengar niat Zuo Sue, mereka membawa Zuo Sue dan yang lainnya untuk menemui Luang. Di ruang rahasia yang sangat indah, Luang sedang duduk bersila di tanah, dan ada 2 kotak brokat di tanah. Sebuah kotak brokat berisi beberapa pil truking kelas menengah. Kotak brokat lainnya, berisi 10 pil bijak 9 pola. Dengan kondisinya saat ini, dia dapat menggunakan pelet Raja Sejati untuk mengumpulkan kekuatan Liu He dan menyerang alam Raja Sejati. Hanya saja truking pil yang berkualitas baik terlalu mahal, dan dia tidak mampu membelinya dengan sumber daya keuangannya, jadi dia hanya dapat membeli truking pil kelas menengah, pelet Raja Sejati tingkat menengah, kualitas tingkat rendah, kekuatan obat jauh lebih lemah, butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk memadatkan bentuk embrio kekuatan langit dan bumi, dan dia hanya bisa mengambil setengah langkah menuju Raja Sejati.